1580. Oke, kita lihat back to the chart. Ya, kita lihat Hilcon dari IPO pertama sudah nggak arah sih, cuma dia naik di 6 sampai 7% dan sampai sekarang masih naik secara bertahap. Saya rasa Hilcon nanti bakal ke 2000, masih bisa tutup gap ke 2000. Angka psikologis yang menurut saya untuk Hilcon pasti bisa capai sih, pelan tapi pasti. Yuk kembali di channel saya tentang analisa saham. Kali ini saya akan menganalisa saham PT Hilcon Tbk yang sesuai yang konten yang kemarin yang saya bikin tentang gimana prediksi harga Hilcon setelah IPO. Oke, hari ini kita lihat IHSG dulu. Hari ini IHSG terkoreksi di 66281372. Jadi koreksi 0,21. Ini mungkin masih impact dari Silicon Valley yang ambrol di Amerika. Jadi market pasti akan recover. Nanti pasti akan recover. Tapi kita juga harus lihat kira-kira saham apa yang bisa kita hold atau kita invest sekarang. Tapi saya ini akan bahas Hilcon yang saya kemarin bikin prediksi, akhirnya tembus sesuai prediksi saya. Kemarin Hilcon saya prediksi ke angka 2000, dan hari ini harga Hilcon naik 9%, hampir 10%, 9% ke harga 2000. Kalau kemarin ngikutin channel saya, kemarin saya entry di 1520. Kemarin saya entry di 1500-an, kisaran di sini. Ada gap di sini. Kalau kita lihat kalau kemarin ikuti channel saya pasti ini udah cuan backer. Kita lihat cuannya bisa 30% nih. Kemarin saya prediksi, saya entry Hilcon di 1520. Hari ini Hilcon ke 2000. Ya, udah cuan 30%, 31%-an. Jadi kalau kemarin yang ngikutin channel saya, pasti udah cuan backer. Kita lihat broker summary-nya Hilcon. Hari ini YP akumulasi, tapi dia juga keluar. AK, PD, BK, CC, XL akumulasi Hilcon. MG juga akumulasi, MG di sini keluar juga. Jadi ini sih kalau aku lihat sih Hilcon nih harganya dijagain ya sama bandarnya. Jadi kalau menurut saran saya untuk yang kemarin yang punya Hilcon mungkin sudah saatnya TP dulu. Kalau saya udah TP dulu, udah take profit dulu, udah cuan 30% sini. Makanya kalau ikutin channel saya pasti bagiin yang kira-kira sama apa nih yang bisa cuan backer kayak gini. Tapi ini salah satu yang saya jagoin waktu itu sesuai prediksi, cuma ya do your own research dulu. Saya juga research beberapa hari. Kenapa saya pilih beberapa hari? Ya karena pengalaman juga di beberapa saham. Ini saham belum ada koreksinya kalau kita lihat. Tapi pasti ada saat untuk saham ini untuk koreksi. Di situ kita bisa entry kalau pengen. Cuma ini saham yang udah
hijau terus selama beberapa hari. Ya ini mungkin dari salah satunya dari sektornya itu sangat mendukung untuk Hillcon sangat mendukung. Lalu triknya ya untuk saya analisa sebenarnya sih saya lihat biasanya saya pengalaman di saham-saham sebelumnya seperti CPUT, ADMR, dia pasti arah 5 hari, cuma belum tentu juga. Cuma kita bisa lihat kalau saya sih feeling kemarin memang dari sisi dari banyak sisi ya. Saya hitung dia bukan dari sisi yang lain tapi dari beberapa sisi. Analisa saya lihat dari beberapa sisi. Salah satunya adalah faktornya adalah dia punya yaitu tadi sektor yang mendukung komoditi. Ya kemarin tahu kan komoditi sempat booming. Ya cuma yang namanya komoditi itu hubungannya sama bisnis. Orang mau bikin sesuatu pabrik butuh bahan bakar semuanya tuh pakai listrik, PLN, semuanya itu pakai batu bara. Siapa yang nggak tahu batu bara? Mining. Lalu untuk nikel, baterai, mobil listrik itu semuanya pakai nikel. Jadi sektor Hill menurut saya itu sektornya mendukung. Jadi analisa saya untuk Hill ini bisa di hold jangka panjang. Iya, jangka panjang menurut saya. Karena sektor mendukung yang pertama, terus fundamental bisnisnya bagus. Dia sudah expert juga di bidangnya. Menurut saya sih Hill salah satu sektor yang bagus. Oke, kita lihat untuk Hill. Terungkap rencana transaksi jumbo Hill. Induk perusahaan kontraktor tambang nikel PT Hill Kontel BK telah menyelenggarakan RUPS. Tanggal 20 April ini pasti ada RUPS. Agendanya untuk saham luar biasa. Rencananya akan ada transaksi material 50% yang sedang diagendakan di rapat pemegang saham. Jadi baru saja IPO, sekarang Hill juga ngelakuin RUPS. Namun keterbukaan informasi tanggal 14 Maret, perseroan akhirnya blak-blakan adalah rencana transaksi yang berupa pemberian pinjaman ke anak usahanya yaitu PT Hilcon Jaya Sakti sebesar 500 miliar. Hal itu sebagai prospektus penawaran perdana di IPO. Jadi sudah ada di prospektusnya. Nilai rencana transaksi tersebut terhadap ekuitas 30 September yaitu 800. Jadi selanjutnya PTHS akan menggunakan 55% untuk modal kerja. Jadi untuk nambah kinerjanya Hill dari sisi kontraktor dia kan butuh modal nih untuk istilahnya perluasan bisnis, untuk biaya untuk melakukan operasional bisnisnya diperbesar, ekspansi. Jadi salah satunya ya ini tadi dia pakai untuk modal kerja, untuk produktif, bukan untuk konsumtif ya, tapi untuk produktif. Yang paling penting itu adalah bukan konsumtif tapi produktif. Sesuatu yang dilakukan untuk produktif. Jadi ini efeknya ke usaha sih bagus. Biaya overhead dan pemeliharaan alat-alat berat dan sisanya 45% akan dibelanjakan alat-alat operasional untuk super fit. Jadi disebutkan direksi dan komisaris merekomendasikan untuk seluruh pemegang saham menyetujui rencana RUPS tersebut. Jadi untuk menurut saya sih masih oke. Dia gunain dana IPO untuk modal kerja, bukan untuk hal yang konsumtif, bukan untuk sesuatu yang membuang-buang. Menurut saya masih oke.
Tapi kita bisa lihat di sini nih, tadi kan ada yang menarik di sini adalah PT ini. PT-nya mana tadi? PT Hilkon Jaya Sakti HS, PTHS. Kita bisa lihat di sini PTHS. Ini Hilkon Jaya Sakti, kita lihat. Jadi salah satu yang bagus. Tapi kita lihat dulu PTHS ini. Jadi masih satu grup ya. Pinjamannya masih satu grup. Mining and Mineral Coal and Contractor di Batu Licin, Kalimantan. Jadi proyeknya ini di Batu Licin. Jadi nanti untuk ngembangin ini proyek-proyeknya Hill di sana. Lalu untuk ngembangin di sana kayaknya ada ini tambang batu bara ini sama nikel sana. Jadi untuk hal-hal yang produktif kayak gini, alat-alat berat, truk ini itu kan lebih istilahnya agar untung cuannya ini untuk PT Hill ini lebih gede. Oke. Dia dari IPO berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hari hijau masihan. Jadi masih ya itu tadi, kalau mau entry sebaiknya ya kan masih hijau, ada baiknya kita entry di support demandnya, di demandnya aja. Jadi kalau mau ambil hills untuk trading ya kita bisa ambil untuk support dekat ya, support dekat itu di 1940 terus bisa ke 1895. Tapi kita wait and see. Ya, ini lumayan sampai ke 1810. Ini supportnya dia. Coba kita pakai Fibonacci retracement. Fibonacci. Jadi biar tahu kira-kira kalau mau enaknya entry harga berapa, kita pakai Fibonacci retracement. Oke, kita tarik garis dulu. Aduh. Ya. Oke, kita besarin dulu. Ya, kita lihat di sini. Jadi ini sudah sampai bisa ke sini. Oke. Ya, ini salah satu yang masih bisa sih. Kalau di Fibonacci retracement tadi kita lihat di 18-an sih kalau saya. 1805. Kita Fibonacci ya. Saya pakai time frame-nya 5D. Di 18-an kalau akumulasi. Ya kalau kemarin harusnya udah IP, ada yang punya sudah IPO udah cuannya udah gede banget. Kalau udah punya IPO kemarin ya 1250, udah berapa persen? Oke. Dia realisasikan untuk pinjaman yang produktif itu nggak masalah sebenarnya. Ya itu tadi, kalau yang kemarin ikutin channel saya pasti udah cuan di Hill. Oke, kalau gitu sampai di sini, nanti kita akan sharing-sharing lagi tentang saham-saham apa lagi dan IPO apa lagi yang kita bisa bagiin di channel saya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang.
bisa ngasihin kalian signal-signal apa, saham-saham apa yang bisa kita bagiin. Thank you.